Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya, Sinar Kumalasari, mahasiswa program Magister Pendidikan Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 3 pertanyaan pada sesi diskusi pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Pembahasan pada kali ini yaitu tentang pendidikan multikultural. Artikel yang ditulis oleh Sudargini dan Purwanto tahun 2020 yang berjudul Pendidikan Pendekatan Multikultural untuk Membentuk Karakter dan Identitas Nasional di Era Revolusi Industri 4.0, A Little Review, yang membahas betapa pentingnya pendidikan multikultural bagi Indonesia, terutama ketika globalisasi dan teknologi berkembang pesat. Revolusi Industri 4.0 memang membawa banyak manfaat, namun juga menghadirkan persoalan serius, seperti melemahnya nilai kearifan lokal, berkurangnya toleransi, serta potensi lahirnya konflik sosial. Menanggapi hal itu, artikel tersebut memberikan wawasan mengenai pendidikan multikultural sebagai jalan untuk menumbuhkan karakter bangsa, sekaligus memperkokoh identitas nasional. 5 hal penting yang dibahas penulis pada artikel tersebut yaitu yang pertama, Revolusi Industri 4.0 membawa dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial dan pendidikan. Kemajuan teknologi memang membawa interaksi lebih mudah, tetapi sekaligus mengurangi intensitas tatap muka sehingga memperlemah ikatan sosial dan meningkatkan resiko konflik karena masyarakat kehilangan pemahaman langsung terhadap keberagaman. Hal ini berkaitan dengan temuan oleh artikel Wulandari yang menegaskan bahwa guru di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mengintegrasikan nilai multikultural di tengah arus globalisasi dan keterbatasan media pembelajaran. Jadi, kedua artikel sepakat bahwa revolusi teknologi harus dibarengi dengan upaya menjaga nilai sosial budaya. Yang kedua, urgensi pendidikan multikultural di Indonesia sangat ditekankan, mengingat bangsa ini memiliki ribuan suku, bahasa, dan agama. Pendidikan multikultural diyakini mampu menumbuhkan sikap empati, toleransi, dan saling menghormati agar diskriminasi serta radikalisme bisa diminimalisir. Temuan tersebut sejalan dengan Primasari tahun 2021 yang menunjukkan implementasi nyata di Jakarta Multicultural School atau GMS, di mana kurikulum internasional dan kegiatan budaya terbukti memperkuat sikap saling menghargai dan komunikasi sekolah yang beragam. Dengan kata lain, urgensi yang ditulis secara konseptual oleh Sudargini dan Purwanto sudah diterapkan oleh GMS. 5 hal penting yang ketiga yaitu pada artikel Sudargini menjelaskan tujuan pendidikan multikultural menurut Banks dan Gorski yaitu membantu peserta didik memahami diri, mengenal budaya lain, mengurangi diskriminasi, serta menguasai keterampilan akademik dasar. Dengan demikian, pendidikan ini tidak hanya fokus pada pengetahuan kognitif, tetapi juga membangun kesadaran sosial lebih luas. Temuan Sudargini ini sejalan dengan hasil systematic review yang dilakukan oleh Al-Fifi yang menyoroti 3 praktik efektif dalam pendidikan multikultural, yaitu learning about culture, reflecting on culture, dan experiencing culture. Dengan demikian, baik dari sisi teori Banks-Gorski maupun bukti empiris global, pendidikan multikultural selalu menitikberatkan pada peningkatan kesadaran diri, refleksi, serta interaksi antar budaya.
Yang keempat, pendidikan multikultural dipandang efektif jika disatukan dengan pendidikan karakter dan identitas nasional. Nilai-nilai seperti religius, kejujuran, kedisiplinan, kerja keras, demokrasi, cinta tanah air, kepedulian, kepedulian sosial, peduli lingkungan, dan tanggung jawab merupakan fondasi untuk memperkokoh identitas bangsa di tengah arus globalisasi. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan Wulandari tahun 2024 yang menekankan penggunaan strategi project based learning dan problem based learning untuk menumbuhkan nilai karakter sekaligus memahami multikultural. Jadi, kedua artikel tersebut sama-sama menegaskan bahwa multikulturalisme bukan hanya soal mengenal perbedaan, tapi juga memperkokoh identitas nasional. Yang kelima, yaitu penerapan pendidikan multikultural perlu diperkenalkan sejak dini, baik melalui keluarga maupun sekolah, dengan langkah-langkah seperti membangun sikap inklusif, menghormati keberagaman bahasa, menumbuhkan kepekaan gender, menolak diskriminasi, serta menghargai perbedaan kemampuan dan usia. Dalam hal ini, pelajaran PKN dianggap sebagai mata pelajaran strategis untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan di sekolah. Hal ini memiliki keterkaitan erat dengan penelitian Primasari 2021 yang mencontohkan praktek nyata di JMS, penggunaan kurikulum internasional, aturan no bullying, serta kegiatan lintas budaya. Dengan demikian, strategi yang ditawarkan oleh Sudargini secara teoritis mendapatkan penguatan dari penelitian lain. Selanjutnya, ke pertanyaan kedua tentang pengalaman pribadi terkait penerapan pendidikan multikultural di sekolah serta langkah-langkah nyata yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang menghargai keberagaman dan mendukung semua siswa, baik secara sosial maupun akademis. Pendidikan multikultural saat ini menjadi salah satu topik penting dalam dunia pendidikan Indonesia, terutama menghadapi tantangan era revolusi industri 4.0 yang dipenuhi arus globalisasi dan kemajuan teknologi. Pada dua artikel yang ditulis oleh Arifin dan Sudargini sama-sama menekankan bahwa pendidikan multikultural bukan hanya konsep, tetapi kebutuhan mendesak untuk membentuk karakter, memperkuat identitas nasional, dan menjaga persatuan bangsa yang beragam. Pendidikan ini tidak hanya cukup dipahami secara teori, tetapi perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, keluarga, dan masyarakat agar generasi muda tumbuh menjadi pribadi yang toleran, empatik, dan mampu bekerja sama di tengah keberagaman. Berdasarkan dua artikel pengayaan pada diskusi 2 di sekolah SDN 005 Rantau Pulung, nilai-nilai multikultural telah diterapkan dalam kegiatan sekolah sehari-hari, seperti perayaan Hari Besar Nasional, misalnya menjadi media bagi siswa untuk menampilkan budaya daerah melalui pakaian adat, tarian, dan berbagai lomba. Kegiatan keagamaan juga menjadi sarana membiasakan sikap saling menghormati antar umat beragama. Di kelas juga guru sering mengaitkan pembelajaran dengan nilai toleransi serta melakukan diskusi yang menumbuhkan saling pengertian. Selain itu, di SDN 005 kegiatan seperti gotong royong dan literasi berbasis cerita rakyat Nusantara memperkuat rasa kebersamaan siswa. Adapun langkah-langkah untuk menciptakan lingkungan belajar yang menghargai keberagaman dan mendukung semua siswa, baik secara sosial maupun akademis, yang dapat dilakukan yaitu dengan memperkaya bahan ajar dengan unsur budaya, membangun budaya sekolah yang inklusif, mengadakan program Hari Budaya Sekolah, menginternalisasikan nilai karakter seperti jujur, disiplin, dan cinta tanah air, serta mengoptimalkan peran PKN dalam menumbuhkan identitas kebangsaan di tengah keberagaman.
Selanjutnya refleksi video yang disajikan pada diskusi 2 yang berjudul Neighboy. Terdapat banyak pelajaran berharga yang dapat diambil, khususnya mengenai nilai-nilai kemanusiaan dalam hal pendidikan. Pada video ini memberikan gambaran nyata tentang pentingnya penerimaan, empati, dan inklusivitas di lingkungan sekolah. Pada video ini tokoh utama yaitu Joseph. Dia adalah anak imigran asal Afrika yang baru pertama kali masuk sekolah di Irlandia. Dengan latar belakang kehidupan yang penuh trauma, ia harus menghadapi ejekan dan rasa terasing dari teman-temannya. Dari video ini kita belajar bahwa setiap anak memiliki pengalaman hidup yang berbeda, bahkan ada yang membawa luka mendalam sehingga lingkungan sekolah harus menjadi ruang aman bagi mereka. Sikap empati dan penerimaan dari teman sebaya, meskipun sederhana, dapat memberikan makna besar dalam membangun rasa percaya diri seorang anak baru. Selain itu, video ini menekankan bahwa sekolah bukan hanya tempat untuk belajar akademis, tetapi juga wadah membangun karakter sosial, tempat anak belajar berinteraksi, menghargai perbedaan, dan membangun solidaritas. Peran guru dalam menciptakan suasana inklusif juga sangat penting, karena guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator yang menengahi dan mendorong terciptanya lingkungan belajar yang penuh toleransi. Secara keseluruhan, video Neighboy menyampaikan pesan bahwa pendidikan mampu menjadi jembatan bagi anak-anak dengan latar belakang berbeda untuk menata harapan baru meskipun mereka datang dari masa lalu yang penuh kesulitan. Kesimpulan dari ketiga pertanyaan pada sesi 2 diskusi ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan multikultural berperan penting dalam membentuk karakter, identitas nasional, dan menciptakan lingkungan belajar yang harmonis di tengah keberagaman. Sudargini dan Purwanto menegaskan di era revolusi industri 4.0, pendidikan multikultural perlu diintegrasikan dengan pendidikan karakter agar siswa tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berakhlak dan menghadapi perbedaan. Sudargini dan Purwanto menegaskan bahwa di era revolusi industri 4, pendidikan multikultural perlu diintegrasikan dengan pendidikan karakter agar siswa tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berakhlak dan menghargai perbedaan. Pengalaman saya di SDN 005 Rantopulung menunjukkan bahwa nilai-nilai multikultural telah diterapkan melalui kegiatan seperti perayaan Hari Besar Nasional, kegiatan keagamaan, gotong royong, dan pembelajaran yang menanamkan sikap saling menghormati. Pada video Neighboy juga memberikan pesan tentang pentingnya empati dan penerimaan terhadap perbedaan, serta perlunya sekolah menjadi ruang yang aman dan inklusif bagi semua siswa. Dengan demikian, pendidikan multikultural tidak hanya sebatas teori, tetapi menjadi praktik nyata dalam kehidupan sekolah dan masyarakat untuk membangun generasi yang toleran dan berkarakter kuat. Demikian pemaparan dari saya terkait pertanyaan pada sesi diskusi 2. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.